Kita semua tahu kan universitas negeri terbaik di Indonesia. Statusnya sudah pasti punya negara. Tapi gimana kalau saya bilang mereka itu juga beroperasi mirip banget sama perusahaan swasta? Nah, kali ini kita akan bongkar paradoks keuangan di balik status perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Di namanya jelas-jelas ada kata negeri, tapi di saat yang bersamaan, mereka ini bisa loh nentuin biaya kuliah sendiri, buka unit bisnis sampai investasi layaknya korporasi. Jadi status mereka sebenarnya apa dong? Bagian dari negara atau entitas mandiri? Jawabannya ternyata tuh nggak sesederhana itu. Ini semacam misteri hukum. Dan untuk memecahkannya, kita harus mulai investigasi kita dari petunjuk pertama, aturan main yang tertulis di dalam undang-undang. Baik, mari kita bedah bareng-bareng. Kunci untuk membuka teka-teki ini ternyata ada di satu konsep hukum yang fundamental, yaitu keuangan negara. Sebenarnya apa sih yang termasuk dalam definisi ini menurut hukum di Indonesia? Investigasi kita mulai dari sini, dengan melihat langsung definisi hukumnya. Memahami konsep ini bakal membuka jalan buat menjawab pertanyaan besar kita tadi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara itu intinya adalah semua aset dan utang negara yang bisa dihitung pakai uang. Cukup jelas kan? Tapi ada satu bagian kecil di dalamnya yang sangat-sangat penting. Nah, ini dia nih yang menarik banget dari slide ini. Frasa yang ditebalkan itu kekayaan yang dipisahkan. Jadi, hukum secara eksplisit bilang kalau bahkan aset negara yang udah dipisahkan untuk dikelola sama entitas lain, contohnya BUMN, itu tetap dianggap bagian dari keuangan negara. Jadi, tolong ingat baik-baik istilah ini ya, kekayaan negara yang dipisahkan. Istilah inilah yang akan jadi benang merah yang menghubungkan semuanya. Dan sekarang kita sampai di momen pencerahannya. Disinilah semua petunjuk tadi bakal nyambung langsung ke universitas-universitas ini. Dan ini dia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 secara tegas menyatakan kalau aset awan sebuah PTNBH itu asalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini adalah bukti hukum yang kuat banget yang mengikat PTNBH langsung ke dalam lingkup keuangan negara. Jadi, inilah poin krusialnya. Nggak peduli seberapa mandiri mereka kelihatannya, fondasi keuangan mereka secara hukum adalah aset negara. Ini adalah mata rantai yang nggak bisa diputus. Dan hubungannya tuh nggak berhenti di aset awal aja loh. Seperti yang bisa kita lihat, PTNBH juga terus dapat dana dari APBN, alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini adalah suntikan dana langsung dari kas negara yang makin memperkuat ikatan finansial mereka. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Nah, disinilah letak paradoksnya. Meskipun terikat secara finansial dengan negara, universitas-universitas ini beroperasi dengan tingkat kebebasan yang mengejutkan. Peraturan lain, yaitu PP Nomor 26 Tahun 2015, mendefinisikan PTNBH sebagai badan hukum publik yang otonom. Kata kuncinya di sini adalah otonom. Tapi apa sih artinya otonom ini dalam prakteknya? Otonomi ini ternyata luas banget. Mereka bisa nentuin tarif kuliah sendiri, kelola anggaran mereka sendiri, berinvestasi, bahkan ngutang. Semuanya tanpa harus lewat birokrasi kaku yang biasanya mengikat lembaga negara. Mereka ini beroperasi layaknya entitas independen. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. PTN biasa itu ibaratnya terikat erat sama rantai birokrasi keuangan negara. Sementara itu, PTNBH diberi kebebasan buat terbang, mengelola keuangannya sendiri. Ini dua dunia yang sangat berbeda dalam satu sistem. Oke, kita udah lihat buktinya dari dua sisi. Ada ikatan yang kuat dengan negara, tapi di sisi lain ada kebebasan yang luas untuk mandiri. Sekarang, waktunya menyatukan semua potongan puzzle ini. Jawaban singkatnya adalah PTNBH itu punya status ganda. Ini bukan situasi pilih salah satu, melainkan dua-duanya benar. Mari kita rangkum ya. Pertama, PTNBH itu adalah bagian dari keuangan negara, karena aset awalnya dari sana dan terus didanai oleh APBN. Kedua, PTNBH dikelola secara otonom, dengan kebebasan hukum untuk membuat keputusan keuangannya sendiri. Biar gampang, coba bayangkan sebuah perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Kekayaan si anak perusahaan ini secara teknis adalah bagian dari kekayaan grup perusahaan induk. Tapi anak perusahaan itu punya manajemen dan kebebasan operasionalnya sendiri. Nah, itulah gambaran paling dekat untuk status PTNBH.
Jadi, kesimpulannya jelas ya, PT NBH ini punya identitas keuangan yang unik dan hibrida. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang penting. Dengan otonomi sebesar ini, mekanisme apa sih yang harus ada untuk memastikan mereka tetap akuntabel dan melayani kepentingan publik? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama.